Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Saya yakin kok kalau kalian mau belajar, kalau kalian mau memahami, dan kalau kalian mau sering-sering berlatih, pasti kalian bisa. Kalian semua ini pintar, tidak ada yang bodoh, semuanya pintar. Jadi simak video ini sampai habis, karena nanti materi persamaan garis lurus ini akan dikeluarkan ketika ujian akhir semester. Jadi simak baik-baik dan pahami baik-baik. Jika belum paham bisa diulang lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus itu yang pertama ada bentuk implisit. Nah, bentuk implisit ini ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini yang disebut dengan bentuk implisit. Yang kedua itu ada bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan AX plus C. Gampang ya, cuma tahu bentuk-bentuknya doang. Nah, sekarang kita mau menggambar persamaan garis lurus. Gimana caranya tuh? Misalkan di sini ada soal seperti ini. Gambarlah grafik dari bentuk persamaan berikut. Nah, bentuk persamaannya ini 6x ditambah 5y sama dengan 30. Ini disebut dengan bentuk implisit ya. A-nya itu 6x plus B-nya itu 5 sama dengan C-nya itu 30 ya. Nah, coba kita gambar dari bentuk persamaan ini menjadi sebuah grafik ya. Gimana caranya? Nah, pertama untuk gambar seperti ini, kita bikin dulu nih titik potong terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Nah, pertama kita bikin dulu. Terserah mau terhadap sumbu Y dulu apa sumbu X dulu, itu bebas. Tapi saya mau bikin terhadap sumbu Y dulu. Titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita mau bikin titik potong terhadap sumbu Y, berarti kita bikin jika X-nya itu sama dengan 0 gitu. Kenapa sama dengan 0? Karena biar gampang ngitungnya. 0 itu gampang. Karena apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0 gitu. Makanya, jadi tuh kalau untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, itu yang dicari itu si X-nya sama dengan 0 ya, kebalikan. Nah, kalau misalkan mau nyari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0 ya. Jadi kebalikannya. Nah, kayak sekarang titik potong terhadap sumbu Y itu jadi X-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita bikin gimana caranya? Caranya itu tinggal kita ganti aja si X-nya ini menjadi 0. Gampang ya. Ini misalkan di sini kan 6x plus 5y sama dengan 30. Nah, berarti X-nya ini kita ganti jadi 0. 6 dikali dengan 0 ditambah 5 Y sama dengan 30 ya. Kita pakai persamaan yang ini. Nah, 6 kali 0 itu tetap 0 ditambah 5 Y sama dengan 30 ya kan. 0 ya udah 0 gitu. Berarti sisa 5Y doang. 5Y sama dengan 30.
Berarti Y sama dengan berapa? Y sama dengan 30 dibagi 5. 30 bagi, ngemot, 5 sama dengan 6. Kita kecilin dulu. 30 bagi 5 sama dengan 6. Dah, ya. Jadi titik potongnya adalah 0, karena X-nya itu kan 0 nih. X-nya itu 0, Y-nya itu 6. Jadi kita bikin titik potongnya itu 0,6. Ini titik potong yang pertama. Titik potong terhadap sumbu X-nya hasilnya 0,6 ya. Nih, kita tandai dulu nih. Ini titik yang pertama. Sekarang titik yang kedua kita bikin kebalikannya. Titik potong terhadap sumbu X. Kan tadi sumbu Y ya. Sekarang sumbu X. Berarti jika kan X, berarti sekarang Y. Y sama dengan 0. Kebalikannya ya. Nah, udah nih. Nah, udah. Sekarang masih pakai persamaan yang ini ya. Masih pakai persamaan yang 6X. Masih pakai persamaan yang 6X plus 5Y. 6X plus 5Y sama dengan 30. Masih pakai yang ini. Nah, sekarang Y-nya itu diganti sama 0. Jadi 6X, tetap 6X-nya ditambah 5. Y-nya itu 0 sama dengan 30. Kenapa 0? Karena di sininya 0 nih. Ya, makanya dia 0. Terus udah kayak gitu tinggal dihitung. 6X plus 5 kali 0, 0 sama dengan 30 ya. Berarti kita kecilin lagi biar muat. Berarti 6X 0 ya udah hilang. 30. X sama dengan 30 dibagi 6. 30 bagi 6 adalah 5 ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa titik potong terhadap sumbu X ini adalah X-nya kan dapat 5. Berarti kita bikin 5, Y-nya 0. Gitu. Ya, ini titik yang kedua. Dapat 5,0. 5 itu X-nya, 0 itu Y-nya. Ini titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu 0-nya itu si X, 6-nya itu Y. Nah, tadi titik potong terhadap sumbu Y itu berapa? Titik potong terhadap sumbu Y itu 0,6. Berarti di mana tuh? Nah, kita mulai titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6. Berarti di sini. Kita lihat X-nya 0 dan Y-nya itu 6. Nah, udah. Sekarang titik potong terhadap sumbu X. Tadi dapat 5,0. 5-nya di mana 5-nya? 5-nya di sini. Tuh 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Nih. Jadi dia kalau titik potong terhadap sumbu Y itu titiknya ini ada di sumbu Y nih, ke atas. Nih yang A ini terhadap sumbu Y. Dan yang B ini terhadap sumbu X.
yang menyamping ya, yang menyamping. Nah udah kayak gini titiknya kan udah dapat nih, tinggal dibikin garis lurus aja. Nih dibikin garis lurus tuh. Nah sekarang kita coba soal yang lainnya, itu misalkan di sini gambarlah grafik dari bentuk persamaan linier Y sama dengan 2x plus 5. Sekarang kita pakai bentuk yang eksplisit ya, yaitu Y sama dengan A nya itu 2 dan C nya itu 5 ya. Nih sekarang kita pakai bentuk yang eksplisit. Gimana cara carinya? Cara carinya masih sama kayak yang tadi ya, masih sama. Kita cari dulu titik potong terhadap sumbu Y dulu ya. Itu berarti X nya sama dengan 0 ya. Kalau kita cari titik potong terhadap sumbu Y itu X nya sama dengan 0. Ya udah, tinggal kita bikin aja. Y sama dengan 2x plus 5. Nah Y sama dengan, karena X nya sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 5. Y sama dengan 2 kali 0, 0 ditambah 5. Dah, jadi 0 tambah 5 ya tetap 5. Jadi Y sama dengan 5. Udah dapat di sini, berarti titik yang mau kita buat berapa? Titiknya adalah si X-nya kan 0. Berarti 0, Y-nya 5. Berarti titiknya itu 0,5. Ini titik yang pertama ya, atau titik A. Nanti kita bikin titik A. Titik A nya 0,5. Nah tadi kan Y. Sekarang kita bikin titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau terhadap sumbu X itu Y nya sama dengan 0. Masih pakai persamaan yang tadi, yaitu Y sama dengan 2x ditambah 5 ya kan. Y nya itu 0, berarti kita bikin 0 diganti ya, Y nya sama 0. 0 sama dengan 2x ditambah 5. Nah udah kayak gini, kita pindahin si 5 nya ini, pindah ruas ke sebelah sini. Jadi gimana? 5 sama dengan 2x, karena positif pindah ruas jadi negatif. Nah sekarang kita bikin X sama dengan min 5 per 2. Udah deh, selesai. Berarti X nya ini min 5 per 2, Y nya itu 0 ya. Titik potongnya jadi kita bikin min 5 per 2, 0 ya. Ini titik potong yang kedua, yaitu yang B, titik potong yang B ya. Nah sekarang kita bikin titik potongnya ya. Tadi kita dapat titik potongnya itu 0,5. X nya 0, Y nya 5. Mana Y nya? Nah yang ke atas itu yang Y nya nih, berarti Y nya 5 di sini. Sekarang yang kedua itu X nya 2,5 minus ya, minus 2,5, berarti di sini minus 2,5. Sekarang kita tarik garis lurus. Kita bikin tarik garis lurusnya, berarti sini ya, dari B ke A sini itu. Dapat garis lurusnya kayak gini. Ya tuh, lihat. Kelihatan garis lurusnya? Ini yang disebut persamaan garis lurus. Nah kan kita cuma dapat 2 titik doang nih. Coba kita cari titik yang ketiga. Misalkan X nya sama dengan 1 nih. X nya sama dengan 1. Boleh aja.
Boleh aja ya, kita bikin titik yang ketiga nih kalau mau ya, untuk membuktikan bahwa titik itu berada di garis lurus itu gitu. X sama dengan 2 juga boleh, bebas. X sama dengan 2. Nah, masih pakai rumus yang tadi ya, bentuk persamaan yang tadi. Y sama dengan 2X plus 5. Y sama dengan X nya kita ganti jadi 2 nih, kan tadi mau X nya 2 ya, 2 ditambah 5, berarti Y sama dengan 2 kali 2 itu 4 ditambah 5, berarti Y sama dengan 4 tambah 5 9. Nah, berarti titik potongnya adalah 2,9. Kita bikin 2,9. Nah, coba bener nggak ada di garis yang tadi 2,9. Kita cari X nya kan 2 di sini, Y nya 9, kita cari angka 9 itu di mana ya. Nah nih angka 9 tuh ya kan, 2,9 nih, berarti di sini. Gampang kan? Berarti terbukti ya, titik yang tadi kita cari itu masih ada di garis lurus yang sama, masih ada di garis yang sama. Itu masih ada di satu garis yang sama tuh. Mungkin mau cari titik berikutnya boleh, X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1 boleh, bebas. Ini cuma mau membuktikan bahwa titik tersebut masih ada di garis yang sama gitu. Sampai sini ngerti? Atau masih bingung? Boleh ditanyakan. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.